Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Oke. Pertama itu jelaskan tentang ilmu metalurgi. Metalurgi adalah salah satu bidang ilmu dan teknik bahan yang mempelajari tentang perilaku fisika dan kimia dari unsur-unsur logam, senyawa-senyawa antar logam, dan paduan-paduan logam yang disebut alloy tulakur. Nah, yang kedua ini jelaskan cabang ilmu metalurgi. Nah, cabang-cabang dari metalurgi ini terdiri dari 4 cabang. Yang pertama itu pengolahan mineral atau disebut mineral dressing, adalah pengolahan mineral secara fisik. Yang kedua itu ekstraksi logam dari konsentrat mineral yang disebut metalurgi ekstraksi, adalah proses pemisahan dari suatu konsentrat yang diambil dari suatu biji melalui eksploitasi, di mana dari konsentrat tersebut yang diambil hanya logamnya saja. Yang ketiga itu proses produksi logam yang disebut metalurgi mekanik, adalah proses pengerjaan secara mekanik untuk mencapai bentuk tertentu, termasuk proses pembentukan dan proses lainnya yang tidak merubah komposisi kimianya, termasuk sifat mekanik dan cara ujinya. Yang keempat, perekayasaan sifat fisik logam atau disebut metalurgi fisik, adalah pengetahuan mengenai fisika dari logam-logam dan paduan-paduan umpamanya tentang sifat-sifat mekanik, sifat-sifat teknologi, serta pengubahan-pengubahan sifat-sifat tersebut yang umumnya menyangkut segi-segi pengembangan atau development pada penggunaan dan pengolahan atau teknologinya. Yang ketiga, apa yang dimaksud pyrometalurgi? Jelaskan tahapan penting dalam pengolahan serta 2 contoh logam yang diekstraksi menggunakan metode tersebut. Pyrometalurgi merupakan cabang dari ekstraksi metalurgi yang menjelaskan tentang perlakuan termal dari mineral atau biji dan konsentrat yang melibatkan perubahan fisik dan kimia sehingga akan didapatkan mineral berharga. Tahapan penting dalam pengolahannya yaitu yang pertama itu drying atau pengeringan, adalah proses pemindahan panas kelembapan cairan dari material. Pengeringan biasanya sering terjadi oleh kontak padatan lembab dengan pembakaran gas yang panas oleh pembakaran bahan bakar fosil. Pada beberapa kasus, panas pada pengeringan bisa disediakan oleh udara panas gas yang secara tidak langsung memanaskan. Yang kedua itu calcining atau disebut kalsinasi, adalah dekomposisi panas material, contohnya dekomposisi hidrat seperti ferit hidroksida menjadi ferit oksida, dan uap air atau dekomposisi kalsium karbonat menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida, dan atau besi karbonat menjadi besi oksida. Yang ketiga, roasting atau pemanggangan, adalah pemanasan dengan kelebihan udara di mana udara dihembuskan pada biji yang dipanaskan disertai penambahan reagen kimia, dan pemanasan ini tidak mencapai titik leleh atau didih. Yang keempat ini smelting, adalah proses peleburan logam pada temperatur tinggi sehingga logam leleh dan mencair setelah mencapai titik didihnya. Kelima, refining atau pemurnian, adalah pemindahan kotoran dari material dengan proses panas, contohnya proses ekstraksi metalurgi secara pyrometalurgi, contohnya itu nikel dan tembaga. Hidrometalurgi adalah metode memperoleh logam dari sumbernya. Metalurgi ekstraktif dengan melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam larutan berair. Tahapan penting dalam pengolahannya yaitu biasanya metode ini dibagi menjadi 3 tahap: pelindian, pemungkatan, dan pengambilan. Pelindian atau disebut leaching atau lisifiasi, adalah pelarutan sumber logam ke dalam larutan berair. Dapat digunakan dengan bereaksi, misalnya asam atau basa, yang selektif melarutkan logam yang diinginkan dan meninggalkan pengotor. Selanjutnya, dilakukan pemungkatan atau pemurnian terhadap larutan tersebut untuk meningkatkan konsentrasi larut logam yang diinginkan serta menghilangkan pengotor. Tahap terakhir adalah pengambilan atau recovery,
logam yang diinginkan dari larutan menjadi bentuk yang dapat dijual, misalnya padatan. Biasanya hal ini dilakukan dengan elektrolisis atau pengendapan, contohnya aluminium dan emas. Karena ikatan logam adalah ikatan yang mendasari sifat-sifat semua logam. Kuatnya ikatan logam ini menyebabkan titik lele dan titik didih yang tinggi karena adanya elektron bebas. Unsur logam memiliki negativitas yang tinggi sehingga dapat menghantarkan listrik dengan mudah. Itulah tadi jawaban saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.